Jadi sesuai dengan undangan yang saya terima, saya diminta untuk memberikan materi terkait dengan redesain kurikulum Kampus Merdeka dan 6 sektor unggulan yang telah ditetapkan di Universitas Trunojoyo Madura. Oke, jadi sebelum masuk ke sana, saya akan mencoba untuk memberikan gambaran terkait dengan pengembangan kurikulum outcome based education dan MBKM. Jadi antara outcome based education dan MBKM ini kalau tidak dilakukan secara hati-hati itu bisa saling merusak. Tapi kalau kemudian dilakukan dengan hati-hati dan baik, ini saling mendukung. Jadi kalau kita melakukan serampangan gitu ya, nanti MBKM-nya juga tidak dapat, outcome based education juga tidak dapat. Sehingga kemudian itu harus kita lakukan secara hati-hati, mana yang memang itu perlu kita lakukan dengan model MBKM, kemudian mana yang memang harus kita lakukan dengan pembelajaran seperti yang kita rencanakan dalam kurikulum outcome based education. Karena pada dasarnya MBKM itu adalah tambahan, bukan utama. Utamanya adalah di dalam outcome based education-nya. Kalau kita mampu menghadirkan keduanya itu menjadi sinergi, itu akan lebih baik. Nah, sedikit menyampaikan bagaimana outcome based education itu berjalan. Jadi kalau kita pernah banyak yang sudah kemudian melakukan penyusunan kurikulum menggunakan outcome based education. Cuma yang menjadi permasalahan adalah itu tidak boleh hanya berhenti di dalam kurikulum. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam bagan ini, secara umum outcome based education itu ada 4 tahap dan kemudian tahap itu menjadi siklus. Tahap pertama adalah what the student should achieve, itu adalah kurikulum. Jadi kurikulumnya yang dalam kemarin saya minta Bu Eni dokumen kurikulumnya Teknik Industri UTM. Sejak dari bagaimana kita menentukan profil lulusan kita, capaian pembelajaran kita, kemudian menentukan bahan kajian, kemudian menentukan struktur kurikulum kita, sampai metode pelaksanaannya. Nah, di dalam metode pelaksanaan kita sudah mulai masuk ke learning and teaching. Bagaimana proses pembelajaran dan bagaimana proses pengajaran itu berlangsung. Nah, pada dasarnya MBKM itu ada pada yang paling utama adalah pada learning and teaching-nya. Kalau kurikulumnya sifatnya adalah tambahan. Sedangkan kalau di sini dia bisa menjadi salah satu model untuk pembelajarannya. Itu yang kami terapkan di Teknik Industri UMS. Kemudian yang tidak kalah penting adalah tahapan ketiga, yaitu berkaitan dengan assessment atau pengukuran. How to measure that student has achieved. Karena begini Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu, saya lihat di dalam kurikulum yang ada, itu sudah menunjukkan bahwa kita sudah menentukan capaian pembelajaran. Tetapi bagaimana kemudian itu di-assess, itu belum muncul secara eksplisit. Jadi cuma dibilang karena apa? Karena yang dipelajari itu adalah mata kuliah. Sedangkan yang di-assess itu adalah capaian pembelajaran. Padahal capaian pembelajaran itu terdiri dari banyak mata kuliah yang mendukung. Sehingga itu menjadi salah satu permasalahan tersendiri, terutama bagi program studi yang akan akreditasi internasional. Ini masalah di assessment. Nah, ketika assessment itu kemudian dilakukan, maka tahap berikutnya adalah kita orang TI paham betul adanya outcome based continuous quality improvement. Jadi kalau memang ada yang kurang ketika dilakukan assessment, entah itu pada tingkatan mahasiswa, entah itu pada tingkatan mata kuliah, entah itu pada tingkatan program studi, entah itu pada level lulusannya, maka kemudian apa yang kemudian harus dilakukan untuk melakukan perbaikan. Nah, itu yang menurut saya nanti akan menjadi poin penting kita, bagaimana siklus outcome based education itu memang betul-betul kita jalankan. Itu yang pertama.
Kemudian saya sedikit menyinggung tentang kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi memang sekarang dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sangat gencar ya, mengkampanyekan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Namun memang kalau kita cermati kebijakan tersebut disikapi sangat beragam ya dari berbagai macam perguruan tinggi tergantung kesiapannya masing-masing. Ada yang memang sudah sangat siap, ada yang cukup, ada yang sama sekali tidak siap sehingga kemudian hanya ikut-ikutan. Itu yang tadi saya sampaikan, kalau tidak dilakukan secara hati-hati itu nanti bisa menjadi bumerang. Jadi khawatirnya kemudian mahasiswanya MPKM-nya juga enggak dapat gitu ya. Kemudian pencapaian kurikulumnya juga enggak dapat. Itu ya kemudian menjadi problem. Nah, di dalam kebijakan MPKM tersebut yang jelas yang menjadi concern utama, terutama pada saat penyusunan kurikulum, itu adalah kebijakan nomor 4, yaitu dengan adanya hak mahasiswa untuk 3 semester mengambil mata kuliah atau mengambil pembelajarannya di luar program studi, di mana 1 semester di prodi di luar prodi tapi masih dalam kampus yang sama, sedangkan kemudian 2 semester sisanya itu di luar kampus dengan berbagai macam bentuk kegiatan. Oke. Nah, ini saya juga tidak akan sampaikan detail karena ini sebenarnya lebih tepat memang untuk yang perguruan tinggi negeri, tapi kemudian karena UMS juga dapat hibah PKKM mau tidak mau harus mengikuti ini ya. Jadi misalkan yang berkaitan dengan ini adalah persentase mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus yang ujung-ujungnya adalah 8 kegiatan yang sekarang menjadi 9 kegiatan Merdeka Belajar. Ini saya juga tidak akan detailkan, saya yakin semua sudah cukup paham terkait dengan hal ini, bahwa kita wajib menyediakan hak tersebut, walaupun kemudian dalam proses menyediakan haknya, kita masih punya kesempatan ya, untuk mengatur agar itu tidak terlalu bermasalah, itu yang menjadi concern-nya. Sehingga kalau kita di dalam standar nasional pendidikan tinggi itu kurikulum kita adalah maksimal minimal 144 SKS dan kemudian maksimal adalah 7 semester, maka kemudian di sini sudah ada pembagian dan saya lihat juga di kurikulum yang ada di Teknik Industri UTM itu sudah cukup detail menjelaskan hal ini. Cuma memang saya tadi lihat ada sedikit perbedaan. Oke, ini juga kegiatan mahasiswa di luar prodi. Kalau saya sekilas melihat yang diambil oleh program studi Teknik Industri UTM itu lebih banyak ke magang atau praktik kerja. Sedangkan untuk kegiatan yang lain sepertinya belum diakomodir ya, belum diakomodir. Atau mungkin tadi saya salah membaca, tapi yang saya baca secara keseluruhan lebih banyak fokus ke magang atau praktik kerja. Itu yang sempat saya baca. Sekali lagi nanti kita diskusikan sambil kita belajar bersama tentang outcome based education dan MPKM ini. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini juga saya ambil dari buku panduan pengembangan kurikulum MPKM OBE untuk Revolusi Industri 4.0 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Bapak Ibu bisa melihat pada dasarnya di sini pun sudah secara eksplisit dinyatakan bahwa 8 aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa itu adalah kompetensi tambahan, ya, kompetensi tambahan. Dan kita punya kurikulum kita adalah kompetensi utama. Dimana kalau kita bisa melihat proses kita membuat kurikulum, kalau kita di dalam SNDikti itu nanti tergabung dalam jenjang 6 atau level 6, KKNI level 6 untuk program studi S1 ya, program studi S1. Di mana di situ ada profil lulusan dan profil lulusannya nanti diharapkan memiliki 4 di dalam KKN itu ada sikap,
kemudian ada pengetahuan, ada keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Di mana hal inilah yang kemudian perlu kita terjemahkan menjadi sebuah kurikulum yang memang utuh. Utuh itu artinya kompetensinya dapat, prosesnya berjalan dengan baik, dan kemudian asesmennya itu nanti juga dilakukan dan ada quality improvement. Jadi bukan sekedar berhenti di dalam kurikulum. Kalau berhenti di dalam kurikulum, nanti sebenarnya akan timbul pertanyaan, bagaimana kita menjamin begitu ya, bahwa lulusan kita itu memang comply dengan tujuan capaian pembelajaran yang sudah kita tetapkan. Karena setiap capaian pembelajaran itu harusnya itu diukur, harusnya diukur. Namun kalau kita lihat secara umum, itu ketika kita meluluskan seorang mahasiswa, maka mahasiswa tersebut diberi sebuah ijazah dan transkrip akademik, di mana di dalam transkrip akademiknya itu, kalau hanya akademik saja ya, itu hanya ada nilai mata kuliah. Tidak ada yang menyebutkan bagaimana mereka lulus itu dengan memiliki kemampuan yang sudah kita tetapkan dalam capaian pembelajaran. Nah, nanti akan saya tunjukkan sebuah model pengukuran dan kemudian juga outputnya seperti apa sih. Yang kemudian itu nanti kita bisa melihat, oh ternyata dari, kalau saya baca ada 10 learning outcome yang ada di kurikulum TI-nya UTM, itu bagaimana pencapaiannya. Tiap-tiap mahasiswa ada, tiap angkatan, kami juga sampai mengukur di satu angkatan, per angkatan seperti apa, bisa juga sampai levelnya program studi keseluruhan. Sehingga nanti, sekali lagi itu menjadi salah satu concern yang akan saya jelaskan cukup detail terkait dengan assessment. Nah, sekarang ketika kita menyusun dokumen kurikulum, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau saya melihat dokumen kurikulum, itu relatif yang paling kiri atas, evaluasi kurikulum, yaitu terkait ketercapaian CPL, itu biasanya tidak ada. Biasanya tidak ada. Jadi bagaimana kemudian kita sudah mencapai capaian pembelajaran untuk kurikulum sebelumnya, itu sebagian besar tidak ada. Padahal kurikulumnya mungkin sudah ada capaian pembelajarannya, tapi tadi misalnya tidak pernah diukur. Tidak pernah diukur. Tapi kalau untuk masukan asosiasi dan stakeholder biasanya ada. Kemudian dari tim kurikulumnya juga sudah ada, melibatkan dosen dengan melakukan berbagai macam workshop ada. Kemudian juga sudah mengacu ke KKNI, SNDikti dan sebagainya ada. Kemudian konsorsium bidang ilmu ada. Kemudian visi misi tujuan landasan desain kurikulum biasanya juga sudah ada. Sehingga relatif untuk yang tahap pertama ini biasanya yang agak sering bermasalah di evaluasi kurikulum dan ketercapaian pembelajaran atau CPL. Nah, kemudian masuk berikutnya adalah ketika kita kemudian menerjemahkan capaian pembelajaran dan profil lulusan tadi, kemudian menjadi mata kuliah. Mata kuliahnya apa saja, karena kita sudah punya, jadi kalau kita mau pakai model PKSTI lebih gampang. Ya, lebih gampang. Jadi PKSTI sudah ada kurikulum inti yang kemudian bisa kita adopsi, dan nanti kemudian kita melakukan proses perubahan tergantung dari kebutuhan kita, tergantung dari mungkin visi keilmuan dari program studi masing-masing. Kita pun juga sudah ada body of knowledge yang diterbitkan oleh Institute of Industrial Engineers. Jadi di sana ada 14 domain terkait dengan body of knowledge yang kemudian itu bisa juga diadopsi, terutama untuk keterampilan khususnya, keterampilan khusus. Walaupun di sana pun ada juga yang berkaitan dengan keterampilan umum juga ada. Setelah itu maka muncul mata kuliah dan besarnya SKS, kemudian ditata semester 1 kita apa, 2 apa, 3 apa, 4 sampai 8.
Tadi juga saya sudah ada lihat di kurikulumnya sudah ada peta bagaimana kemudian sejak dari semester 1, 2, 3 sampai 8 proses itu dijalankan. Nah, kemudian di bagian akhir itu kemudian juga harus dilengkapi dengan rencana pembelajaran semester atau RPS. Kalau tadi saya sempat baca, itu kalau di TIUTM disebut sebagai garis-garis besar rencana pembelajaran, kalau tidak salah sebut ya. Kemudian ada bahan ajar, rencana evaluasi, dan instrumen penilaian. Nah, ini yang kemudian nanti kita akan lebih banyak diskusikan. Karena kemarin salah satu yang kemudian ada sedikit miskomunikasi dengan Bu Weni ada terkait dengan penilaian ini. Oke, itu terkait dengan penyusunan kurikulum Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang ini nanti juga mohon koreksi Bapak Ibu, karena ini saya juga hanya mendapatkan dari website ya, saya tidak dapat langsung, yaitu adanya 6 sektor unggulan dari Universitas Trunojoyo Madura. Ada yang pertama adalah garam dan tembakau, kemudian pangan, kemudian yang ketiga adalah energi, migas dan energi terbarukan, kemudian yang keempat adalah pendidikan, baik formal, informal maupun non-formal, kemudian yang kelima adalah sosial, tenaga kerja, dan wanita, kemudian yang keenam adalah pariwisata dan ekonomi kreatif, bisa berkaitan dengan seni, bahasa, budaya, jamu, batik, kuliner, infrastruktur, tata ruang, lingkungan, pulau-pulau kecil, teknologi, dan sebagainya. Oke. Nah, di dalam dokumen kurikulum itu saya membaca visi dari keilmuan teknik industri UTM itu sudah menyebutkan 6 sektor. 6 sektor disebutkan. Namun tidak ada yang menyebutkan 6 sektor itu apa. Itu tidak ada. Jadi mungkin nanti sekalian catatan. Saya tidak menemukan itu di dalam dokumen kurikulum. Karena kalau kita hanya menyebutkan 6 sektor atau 6 sektor unggulan, nanti sebenarnya akan ada turunan ya, turunan. Kalau Bapak Ibu menganggap ini semua masuk ke 6 sektor, maka itu sebenarnya harus muncul di dalam struktur kurikulum kita. Betul enggak? Misalkan berkaitan dengan garam dan tembakau, misalkan ya, itu muncul enggak sih di dalam kurikulum kita? Dengan pangan, dengan energi, dengan pendidikan, dengan sosial, dan sebagainya. Karena di dalam visinya itu tertulis 6 sektor ini. Ya nanti akan kita lihat satu persatu gitu ya. Tapi 6 sektor itu apakah sebenarnya mau dianu semua atau hanya satu atau sebagian? Ini ada Bu Sinten tadi yang raise hand. Monggo Bu, silakan, enggak apa-apa. Tadi ada yang raise hand, silakan. Halo? Oh, belum sepertinya Pak. Oh, belum. Jadi ini yang terkait dengan sektor 6 sektor. Cuma saya tidak membahas satu persatu 6 sektor unggulannya, tetapi bagaimana kaitan antara 6 sektor unggulan ini dengan kurikulum kita, gitu ya, dengan kurikulum kita. Karena kebetulan kami pun juga ada industri kreatif di dalam visi keilmuannya, sehingga kemudian itu muncul di dalam kurikulum kita, di dalam kurikulum kami, gitu ya, untuk UMS. Itu misalkan terkait dengan material, ya, materialnya nanti bagaimana untuk yang berkaitan dengan industri kreatif. Kemudian kita ada praktikum desain produk industri kreatif khusus untuk itu. Di situ modelnya bisa tiap-tiap tahun itu kita ganti menunya, gitu ya. Ada yang kadang kita ada tema terkait dengan membuat produk dengan menggunakan bahan yang didaur ulang. Itu ada, dan juga membuat produk untuk difabel misalkan. Jadi tema-tema tiap tahun itu tema-tema yang ditentukan, dan mahasiswa kemudian kita minta untuk merancang sebuah produk yang itu nanti kemudian bisa syukur-syukur bisa diwujudkan dan dikomersialisasikan. Oke, jadi ini hanya untuk pengantar Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang saya akan coba masuk ke
overview kurikulumnya MBKM Teknik Industri Trunojoyo Madura. Ini saya dapat dari dokumen yang dikirimkan oleh Bu Weni. Jadi kalau di dalam panduan pengembangan kurikulum yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek, maka paling tidak dokumen kita ini yang saya lihat ada beberapa hal yang mungkin masih belum jelas, ada yang memang belum ada. Misalkan identitas program studi itu belum saya temukan di dalam dokumen kurikulumnya. Kemudian evaluasi kurikulum dan research study itu saya masih tanda tanya antara ada dan tidak, gitu ya. Karena disebutkan ada tapi tidak ada buktinya. Jadi cuma disebutkan bahwa sudah dilakukan research study dan evaluasi kurikulum, tapi tidak disebutkan hasilnya seperti apa. Kemudian landasan perancangan pengembangan kurikulum itu juga yang disebutkan hanya landasan hukumnya saja, yang lain tidak. Sedangkan rumusan visi, misi, tujuan untuk yang prodi itu ada. Kemudian rumusan capaian pembelajaran ada, tadi SKL dan CPL. Ada 10 learning outcome, kemudian bahan kajian dan sebagainya. Kemudian rencana pembelajaran semester ini tadi saya sampaikan karena agak sedikit beda, ya karena nanti RPS versinya dari Kemendikbud itu sudah ada komponen-komponen yang perlu dihadirkan di dalam dokumen tersebut. Kemudian terkait dengan rencana implementasi pembelajaran MBKM sampai manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum. Monggo kita lihat satu persatu. Jadi kalau kita lihat di dalam identitas program studi, ini sebenarnya tidak perlu dibahas, saya yakin tinggal ditambahkan saja. Karena itu di dalam panduannya memang ada misalkan nama perguruan tingginya, nama fakultasnya, nama program studinya, akreditasinya, jenjang pendidikannya, gelarnya, visi misi dan sebagainya itu ada. Ini adalah contoh identitas program studi yang ada di dalam dokumen kurikulum teknik industri UMS. Jadi ini yang saya tampilkan adalah contoh halaman tentang identitas program studi. Nah, kemudian yang kedua yang berkaitan dengan yang tadi kita sampaikan adalah terkait dengan adanya evaluasi kurikulum sebelumnya dan research study. Nah, kami itu ketika merancang kurikulum pada tahun 2021, sebenarnya tahun 2020, cuma kemudian akhirnya baru selesai tahun 2021. Itu kami melakukan pengukuran capaian pembelajaran. Ini kebetulan contoh untuk levelnya adalah angkatan. Jadi kebetulan kalau ini juga tahun 2020, angkatan tahun 2016, tahun keempat. Jadi pada akhir tahun keempat, angkatan 2016, itu capaian pembelajaran seperti apa? Kebetulan kami ada 15 capaian pembelajaran lulusan, dan kemudian ini adalah profil dari capaian pembelajarannya di akhir tahun keempat tahun 2020. Jadi masing-masing angkatan itu punya profil seperti ini, punya profil. Yang jelas ini yang diukur adalah mereka yang memang sudah lulus kebetulan di akhir tahun, yang belum waktu itu belum kita ikutkan pengukuran. Sehingga kita bisa melihat bahwa ada yang kami itu menargetkan minimal 63% penguasaan. Namun ternyata ada capaian pembelajaran yang kita anggap kurang, yaitu capaian pembelajaran pertama, di mana capaian pembelajaran pertama ini adalah terkait dengan kemampuan untuk teori matematika, sains, dan sebagainya. Di kemampuan di dalam memahami teori-teori dan sebagainya. Sehingga kemudian proses ini pun berjalan, dan akhirnya pada tahun 2021 kami menambahkan mata kuliah yang berkaitan dengan basic science untuk menambah yang ini. Jadi awalnya itu kami tidak ada mata kuliah kimia, tidak ada. Yang di kurikulum baru tahun 2021 ada mata kuliah kimia. Kemudian kami juga menambahkan untuk mendukung
kami tidak biologi gitu, tapi lebih kepada namanya mata kuliah fisiologi dan anatomi manusia. Itu untuk mendukung ke ergonomi dan perancangan sistem kerja yang ujung-ujungnya nanti itu juga berkaitan dengan tadi kita sampaikan industri kreatif kita. Jadi nanti ketika merancang itu lebih detail tahu tentang bagaimana anatomi dan fisiologi manusia. Yang kimia tadi itu juga salah satu pertimbangannya adalah untuk memberikan bekal lebih banyak ketika masuk ke material teknik kebetulan. Karena ketika kita bicara tentang industri kreatif, maka kemudian di situ kita dituntut punya kemampuan lebih di dalam salah satunya materialnya. Sehingga material seperti apa sih yang bagus untuk produk seperti ini dan sebagainya, maka kemudian kita menambahkan kimia. Jadi itu adalah Bapak Ibu sekalian, itu bagian dari sebuah proses merancang kurikulum. Yang ini biasanya, sebentar. Yeah. Maaf, untuk proses penilaian CPL ini bagaimana Pak? Nanti saya jelaskan di belakang ada khusus untuk pengukuran CPL ini. CPL itu harus diukur dari capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian CPL per individu. Jadi nanti saya tunjukkan transkrip lulusan yang berdasarkan CPL-nya. Jadi akan kelihatan. Nah ini adalah akumulasi dari semua individu tadi. Semua individu. Jadi akhirnya kemudian akan muncul profilnya. Nah kemudian ini juga contoh hasil olah kami dari tracer study dari 100 berapa responden yang kami dapatkan, 152 responden. Kemudian ini kira-kira keterkaitan dengan profil lulusan kita seperti apa? Ini adalah yang kami peroleh, ada yang memang 74% itu bekerja di industri manufaktur, ya. 17% itu bekerja di industri jasa, 17%. Kemudian yang lain-lain juga ada yang jadi dosen atau peneliti dan sebagainya. Ini adalah contoh untuk tracer study yang kemudian itu juga digunakan untuk memberikan masukan. Sedangkan untuk yang kegiatan yang lain bisa dilakukan dalam bentuk berbagai macam bentuk, ya. Karena kalau kita sudah punya profil lulusan tadi, lebih mudah nanti melihat sebenarnya profil lulusan kita tercapai atau tidak. Akan terlihat seperti itu. Nah, kemudian kami juga kemudian mengolah. Kebetulan kami itu profil lulusannya ada tiga. Nanti saya lihat di belakang. Ada yang berkaitan dengan industri manufaktur, itu terkait dengan profil 1, 2, kemudian ada yang 2, 3, ada 3. Yang satu itu terkait dengan profesionalisme, kemudian yang kedua itu terkait dengan personal development, pengembangan diri, kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan societal engagement. Jadi bagaimana lulusan kita itu berkontribusi terhadap lingkungan, baik itu lingkungan yang di tempat kerjanya maupun lingkungan di masyarakat. Taruh aja. Sampai beli beras bawa itu. Oke. Nah, sekarang saya masuk tadi ya. Saya masuk ke landasan perancangan dan pengembangan kurikulum. Tadi saya sampaikan, ini di dalam dokumen, kalau mungkin nanti mau dikoreksi lagi. Itu saya hanya menemukan adanya landasan hukum di dalam pengembangan dan perancangan kurikulum. Landasan hukumnya sudah cukup lengkap dari menggunakan Kemendiknas RI nomor 232 tahun 2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum, juga yang tentang tahun 2002 dan sebagainya. Namun Bapak Ibu sekalian, beberapa landasan yang bisa kemudian juga ditambahkan adalah landasan filosofis. Landasan filosofis tentang pendidikan tinggi itu seperti apa? Jadi kalau di UMS, landasan filosofisnya itu kami menyebut ada 3. Yang pertama adalah humanisasi, kemudian terkait liberasi, kemudian yang ketiga adalah transendensi.
Humanisasi adalah bagaimana kemudian kita membentuk pribadi manusia, memanusiakan manusia. Itu filosofisnya yang pertama. Filosofi yang kedua terkait dengan liberasi. Kita memberikan kebebasan untuk belajar, berpikir, dan sebagainya. Oke, sebentar ya. Maaf, ada sebentar. Kemudian ada yang ketiga, transendensi. Transendensi berkaitan dengan bagaimana kita sebagai makhluk itu punya kaitan dengan sang pencipta kita. Itu landasan filosofis yang kami pakai ketika kemudian merancang kurikulum. Jadi ada landasan filosofisnya. Kemudian ada landasan sosiologis. Sebagai contoh, kalau di tempat Bapak Ibu sekalian berbeda dengan sosiologis di kami di UMS. Kami di UMS sosiologisnya satu, bisa mungkin dalam konteks Prakarta, bisa juga kami perguruan tinggi Muhammadiyah, gitu ya. Itu bisa menjadi landasan sosiologis. Kalau tadi Bapak Ibu sekalian ada di UTM Madura dan kemudian sudah ada 6 sektor unggulan Madura itu seperti apa begitu, itu bisa menjadi landasan sosiologis. Bagaimana landasan sosiologis itu kemudian akan mempengaruhi bagaimana kita merancang kurikulum. Jadi masyarakat kita, kemudian mahasiswa kita yang mungkin kalau UTM bisa jadi mayoritas mungkin dari Madura gitu ya, atau mungkin sekitarnya gitu ya. Maka itu kemudian akan mempengaruhi landasan sosiologisnya ini. Kemudian landasan psikologis terkait dengan mahasiswa itu adalah manusia pada umur sekian hingga sekian. Jadi secara psikologis mereka itu seperti apa? Itu juga perlu kita pertimbangkan sebenarnya. Sehingga hal itu nantinya kalau umpamanya memang bisa dimunculkan, itu akan sangat bagus kalau bisa dimunculkan. Namun jika tidak, mungkin bisa ditambahkan sedikit ya. Landasan yuridisnya tadi saya sampaikan itu sudah cukup lengkap untuk landasan hukumnya. Nah, kemudian terkait dengan rumusan visi, misi, tujuan, strategi, dan university value. Ini mungkin apakah saya salah membaca atau tadi ada dua visi, 1.3 itu visi program studi teknik industri, kemudian ada A itu visi program studi. Tapi saya anggap yang betul yang atas saja adalah menjadi program studi teknik industri yang unggul dalam bidang riset berbasis potensi lokal 6 sektor dan mencetak sarjana teknik industri yang profesional. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya kita menyebutnya bukan visi program studi, tapi visi keilmuan. Visi keilmuan program studi. Kenapa disebut visi keilmuan? Karena sebenarnya kalau kita melihat namanya program studi, itu adalah satuan kurikulum. Satuan kurikulum. Teknik industri itu harus eksplisit, ini apakah S1, apakah S2, apakah S3. Karena kurikulumnya berbeda. Kurikulumnya berbeda. Sehingga sebenarnya kalau namanya nanti ditambah S1, ya, teknik industri, akan lebih clear. Ini adalah untuk program studi sarjana. Maka kemudian tadi akan identitas program studi tadi itu harus clear-nya di sana. Karena pasti berbeda nanti kalau kemudian kita punya program studi untuk level yang berbeda, misalkan levelnya S2 maupun levelnya S3.